Selamat datang dan selamat menikmati. Duke Bernstein mengamuk dalam ruangannya dan berpikir. Rencananya adalah menggunakan momentum ini menguasai benteng dan menggulingkan Emperor. Tapi karena orang luar, rencananya hancur berantakan. Nirasha, ketua Guild Gandara, mencoba menenangkan Duke Bernstein dan berkata, rencananya masih belum jauh keluar jalur. Jika Duke Bernstein menginginkan sesuatu, ambil saja dengan paksa. Untuk itulah kita ada di sini. Andrea berkata, dirinya membawa mereka berdua kembali ke kamar, tapi mereka malah lanjut minum-minum. Jin Hyuk mengatakan, biarkan saja mereka berdua menikmatinya. Apapun yang terjadi, dirinya ingin Alice dan Teresa semakin akrab. Andrea, ceritakan kepada dirinya, apa yang terjadi dengan Namgung Cheon. Andrea mengatakan, Namgung Cheon mendapatkan akhir yang pantas bagi seseorang yang arogan. Alice bahkan tidak menyisakan sehelai rambut pun. Lalu Jin Hyuk memberikan sesuatu kepada Andrea sebagai hadiah karena sudah menyelamatkan Wolyong. Andrea mendapatkan Fox Orb. Saat digunakan akan merubah penggunanya menjadi Nine-Tailed Fox. Jin Hyuk mengatakan Andrea harus segera kembali ke lantainya. Tidak baik bagi seorang bos lantai pergi terlalu lama. Jin Hyuk berpikir dirinya tahu kalau Fox Orb akan cocok dengan Andrea. Andrade menjatuhkan semua item ini. Selain Fox Orb, sisanya biasa saja. Tapi benda apakah ini? Waters of Lethe. Potion untuk memanipulasi ingatan. Item ini tidak ada saat dirinya memainkan Tower of Trials. Kekuatan macam apa yang Tower of Trials punya pada masa kini? Keesokan harinya, Fenheim membawa mereka semua menuju ruang bawah tanah. Fenheim mengatakan, jangan tertipu dengan benda berkilauan itu. Itu adalah jebakan sihir yang akan aktif jika seseorang mendekat. Mereka yang tergoda, hampir tidak ada yang selamat. Kita akan menuju suatu tempat yang dimana keturunan Empire kuno beristirahat. Mereka yang mempunyai niat buruk tidak akan berani masuk tempat yang suci itu. Emperor meminta dirinya untuk membawa kalian secara rahasia, jadi Emperor dapat memberikan hadiahnya. Ini adalah tempat di mana Emperor sebelumnya dikubur, The Emperor's Tombs. Jin Hyuk berpikir, rasanya aneh jika diundang ke tempat ini, biasanya ia menyusup masuk di dalam game. Emperor Reinhardt mengatakan, pahlawan, kalian sudah mengalahkan 3 demon. Dirinya menyerahkan 3 Heaven Stone seperti yang ia janjikan. Dengan Heaven Stone, kalian dapat berkomunikasi dengan dewa lantai atas. Biasanya, hanya keturunan kerajaan saja yang memiliki ini. Tapi ingatlah baik-baik, ini hanya sekedar media komunikasi. Jika kalian ingin berbicara dengan dewa, pastikan kalian layak. Dan jika tidak terpilih dan tidak layak, kalian tidak akan pernah bisa menggunakannya lagi. Teresa mengatakan, selain dari yang kita dapatkan, ada satu yang hilang. Jin Hyuk mengatakan, karena yang satu itu sudah digunakan oleh raja yang legendaris, yang memerintah dengan tangan besi. Raja itu bahkan diakui oleh dewa, karena mempunyai kekuatan yang luar biasa. Emperor Reinhardt yang pertama. Yang berarti, tidak ada satupun keturunan dari Emperor yang pertama yang dapat menyamainya. Itulah mengapa kekuatan Empire menurun secara perlahan sejak saat itu. Fenheim mengatakan, jaga mulutmu. Dirinya tidak akan membiarkan Jin Hyuk mengatakan hal seperti itu. Emperor mengatakan, itu tidak masalah, Fenheim. Jin Hyuk tidak salah sama sekali. Semua pengikutnya mengatakan hal yang sama. Ia menyadari kalau dirinya tidak akan pernah sekuat Emperor pertama. Dirinya sudah tidak ada semangat atau kekuatan lagi. Semua yang dirinya banggakan menghilang dalam sekejap, sama seperti anaknya yang terkubur di sini. Jadi terima Heavenstone itu dan lindungi rakyatnya, karena dirinya sudah gagal. Jin Hyuk berpikir, Emperor yang sangat menyedihkan. Dia pasti sudah turun tahta, jika bukan karena hidup enak. Muncul notifikasi, pertahanan sihir sudah dimatikan. Penyusup sudah memasuki Emperor's Tomb. Duke Bernstein muncul dan berkata, dirinya tak percaya kalau Emperor menyerahkan harta kerajaan kepada orang luar. Itu mengapa Empire dalam keadaan mengenaskan seperti ini. Mackenzie juga berada di pihak Duke Bernstein, disusul dengan Abraham yang berpindah pihak. Abraham mengatakan, ini adalah peringatan yang pertama dan terakhir. Para player mundur. Ini tidak ada hubungannya dengan kalian. Jin Hyuk mengatakan, maaf, tidak akan terjadi.
sampai dirinya mendapatkan semua hadiahnya. Tapi tidak ada seorang pun yang berani maju menyerang. Abraham mengatakan, ini adalah peringatan yang terakhir, minggirlah. Dirinya tidak ingin membunuh orang yang menyelamatkan Empire. Nirasha maju dan berkata, sepertinya kalian ragu-ragu menyerang penyelamat kalian. Jika begitu, serahkan para player kepada dirinya. Nirasha memerintahkan anggota guildnya untuk maju. Chandra akan melawan Teresa, Arun akan melawan Yusong, dan Nirasha akan melawan Jin Hyuk. Saat Jin Hyuk menggunakan Ice of Gluttony, ternyata Nirasha mendapatkan Mandala Blessing. Nirasha mengatakan belum telat untuk Jin Hyuk bergabung sekarang. Jika setuju, Jin Hyuk akan mendapatkan bagian juga. Saat Bernstein mengambil alih Empire, dia berjanji akan memberikan 10% keuntungan kepada Guild Gandhara. Lagi pula Emperor itu sudah tidak tertolong lagi. Jin Hyuk mengatakan, sepertinya Nirasha belum mengerti apa yang paling berharga dalam Empire ini. Saat Mackenzie dan Abraham menyerang Fenheim, Fenheim mengatakan dirinya tidak pernah mengajarkan kalian seperti ini. Mengapa kalian mengkhianati Empire? Abraham mengatakan, kita tidak mengkhianati Empire. Kita hanya mengkhianati Emperor, yang duduk diam dan tidak melakukan apa-apa saat Empire perlahan runtuh. Lihatlah sendiri Emperor kita. Dia hanya menonton Fenheim bertarung untuknya dan tetap diam tidak melakukan apa-apa. Fenheim terdiam sejenak dan berkata, benar, Emperor seperti bukan dirinya sendiri saat putra mahkota meninggal. Bagaimanapun juga, dalam nadinya mengalir darah Reinhardt. Dirinya bersumpah demi nyawanya untuk melindungi darah itu. Saat mereka akan beradu pedang dengan Aura, sesuatu yang tak disangka terjadi. Fenheim tidak menyerang mereka sama sekali dan membiarkan tubuhnya tertusuk pedang. Fenheim mengatakan, pedang seorang Swordmaster tidak hanya melindungi Emperor, tapi juga seluruh rakyat Empire. Kalian adalah muridku dan juga saudaraku. Bagaimana mungkin seorang guru menusuk muridnya sendiri? Dirinya tidak dapat mencegah ini terjadi, dan untuk itu, dirinya meminta maaf. Jin Hyuk mengatakan, apakah kalian menyadari sekarang, ada sesuatu yang aneh? Kalian mendukung Bernstein untuk naik tahta demi Empire, tapi Bernstein sudah bekerja sama dengan Murim. Player yang dia bawa kemari, semuanya diundang oleh Murim. Saat Abraham bertanya kepada Bernstein apa yang dikatakan Jin Hyuk benar, Bernstein tersenyum jahat dan berkata, apakah kalian menyesal sekarang? Jin Hyuk mengatakan ini belum terlambat, bahwa Fenheim dan Emperor melarikan diri. Mackenzie, ingatlah apa yang ia katakan tentang traumanya. Saat di pesta, Jin Hyuk berkata, Mackenzie, dirinya meminta maaf atas kejadian sebelumnya. Kita menyelamatkan Empire, jadi jangan marah-marah lagi. Sepertinya Mackenzie punya trauma yang mendalam sejak dulu. Dirinya mempunyai cara untuk mengatasi itu. Saat Mackenzie dengan bebas menggunakan trauma itu, Mackenzie sudah menang. Jin Hyuk memakai kacamata hitam dan merapalkan skill Daylight. Saat terkena kepala Mackenzie, menjadi skill Flashbang. Cahaya terang muncul dan menyilaukan semua orang yang ada di sana. Yusong mengatakan, jadi ini alasan Jin Hyuk memberikan kacamata hitam kepada kita. Mereka pun melarikan diri membawa Fenheim dan Emperor. Duke Bernstein memerintahkan semuanya untuk mengejar dan menangkap Emperor. Jin Hyuk mengatakan, semuanya sudah pergi meninggalkan tempat ini. Sekarang hanya tinggal kita berdua, mari kita berbicara. Dirinya mendengar seorang player sendirian mengalahkan demon di lantai ke-21, jadi dirinya mempunyai ekspektasi yang tinggi. Tetapi setelah kita bertukar serangan, ia melihat Nirasha tidak begitu kuat. Karena sekarang hanya tinggal kita berdua, mari tunjukkan rahasiamu, Nirasha. Nirasha mengatakan, baiklah, dirinya akan menunjukkan kekuatan aslinya. Nirasha mengaktifkan skill United Soul, muncul God of Destruction, Shiva. Jangan lupa untuk subscribe, komen, like, dan share-nya ya teman-teman, supaya tidak ketinggalan konten menarik Mimin selanjutnya. Thank you.